sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dia Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Saudara-saudara, pada malam ibadah Natal yang syahdu ini, dimanapun Anda berada, yakinlah bahwa Tuhan sedang hadir. Oleh karena itu, mari kita sambut kehadirannya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Engkau datang untuk masuk ke dalam hati kami. Kami berdoa supaya hati kami dibantu untuk terbuka bagi cahaya firman-Mu untuk hadir di dalam relung-relung hati kami yang paling dalam. Sampaikanlah sabda-Mu, pesan Natal-Mu kepada kami semua. Kami menyambut ibadah ini dengan hati yang teduh dan menyembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab penopang tema hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 19 sampai 21. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan.
frosty wind made moan. Earth stood hard as iron, water like a stone. Snow had fallen, snow on snow, snow on snow on snow. In the bleak midwinter, long, long ago. God and cannot hold him, nor earth sustain. Heaven and earth shall flee away when he comes to reign. In the bleak midwinter, a stable place suffice. The Lord God Almighty, Jesus Christ. Angels and archangels may have gathered there. Cherubim and seraphim throng the air. But his mother only in her maiden place worship the beloved with the kiss. What can I give him, poor as I am? If I were a shepherd, I would bring a lamb. If I were a wise man, I would do my part. Yet what can I give him? Give my heart. Malam berselimut gelap, terhampar padam, berbalut sunyi. Terhanyut insan dusun dalam mimpi, membilang rasa tiada yang berbeda, kecuali ya
terkecuali. Jiwa yang berjaga walau bersua malam gelap. Bak gembala menjaga kawanan domba terlelap. Angan terperanjat, asa membubung. Langit berpendar, gulita pun terbirit memencar. Berita gempar menyeruak dalam sorak. Bersanding dengan cahaya benderang mencelikkan mata. Nada irama kita sorgawi bergema membahana. Telah lahir juru selamat pengemban misi ilahi. Terang sejati, oh terang ilahi, lawatlah kami. Surya pagi dari tempat tinggi, usirlah kepekatan bumi ini. Tembuslah kegelapan hati kami. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang diilhamkan oleh Roh Allah. Khotbah adalah firman Allah yang diberitakan. Saudara sekalian, marilah kita memberi tempat yang terbaik di hati kita bagi firman Allah itu. Sebelum firman Allah diberitakan, marilah kita menaikkan doa. Bapa, inilah hati kami yang kami buka bagi firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Firman Allah yang tertulis, Alkitab yang akan kami baca, dan juga firman Allah yang diberitakan dari mimbar di dalam nama Tuhan. Mampukan kami untuk memberi tempat yang terbaik di hati kami, bahkan di seluruh hidup kami, bagi firman-Mu, supaya hidup kami dituntun oleh firman-Mu itu dengan terang dan cahaya kebenaran, dan supaya hidup kami memancarkan cahaya itu di dalam nama Tuhan. Tolonglah kami semua, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan, agar kami mampu menjadi pelaksana-pelaksana dari firman Allah yang diberitakan itu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan 13. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara, Natal memang tidak dapat dipisahkan dari terang. Ada lilin-lilin Advent, ada bintang terang, ada pohon terang. Rumah-rumah pun memasang lampu-lampu terang warna-warni. Ada malam terang lilin seperti saat ini. Pokoknya serba terang. Kisah Natal menurut versi Injil Lukas menceritakan di malam pewartaan Yesus lahir ada cahaya kemuliaan Allah bersinar terang pada malam hari, disaksikan oleh para gembala di Efrata. Saudara-saudara, Natal memang tak terpisahkan dari terang. Injil Yohanes sejak permulaannya menuliskan perjalanan Sang Firman menjadi daging, Allah yang menjelma menjadi manusia sebagai perjalanan terang yang datang ke dalam dunia, terang yang sejati, the true light. Perhatikanlah ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Menarik, Yohanes menggunakan bentuk waktu sekarang, sedang datang. Artinya, bukan hanya dulu saja, tetapi masih sampai sekarang, selalu aktual. Kedatangan Yesus selalu aktual, kapan saja. Natal bukan hanya kejadian 2000 tahun yang lampau saja. Natal itu selalu aktual. Natal membawa pesan tentang memancarnya terang ke dalam dunia ini. Yesus sendiri berkata tentang dirinya, "Akulah terang dunia." Yohanes 8 ayat 12. Bahkan keseluruhan Injil Yohanes memang seperti dijiwai oleh tema terang ini. Andaikan lukisan, maka Injil Yohanes itu ibarat lukisan Thomas Kinkade, si pelukis cahaya, yang sapuan kuasnya sangat kental bernuansa pancaran cahaya yang hidup di setiap objek lukisannya. Itulah Injil Yohanes yang berkisah tentang memancarnya terang ke dalam dunia ini. Sekarang, mari kita perhatikan ada dua aspek tentang terang yang bersentuhan dengan pesan Natal pada malam ini. Yang pertama, Yohanes ingin mengatakan terang itu datang dari atas. Dalam keseharian hidup, terang memang hampir identik dengan atas, bukan? Semakin terang siang hari, matahari berarti makin tinggi di atas kita. Di rumah, kita memasang lampu-lampu utama dan permanen dalam posisi di atas, di atap, bukan di lantai. Yesus pernah berkata, terang itu diletakkan di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Matius 5 ayat 14. Orang kalau mencari sumber cahaya, pasti nengoknya ke atas.
terang itu datang dari atas. Datangnya terang, saudara-saudara, hendak mengingatkan kita ada hal-hal yang memang datangnya dari atas, merupakan karya Allah yang sedang menjenguk manusia, sebuah karunia dari atas, karunia belaka dari atas. Tetapi seringkali ditolak, seringkali tidak diakui. Mengapa manusia menolaknya? Manusia menolak karena manusia terlalu tinggi hati untuk mengakuinya. Tinggi hati membuat manusia tidak bersedia melihat ke atas. Merasa dirinya sudah di atas, jadi maunya cuma melihat ke bawah. Dan menganggap semua ini dalam hidup datangnya dari bawah. Diolah dari hasil kerja dan upaya manusia. Segalanya bisa didapat dan dibeli dengan kekuatan manusia. Padahal sesungguhnya dalam kehidupan ini tidak semuanya dapat dibeli oleh kekuatan dan kemampuan manusia. Makanan enak bisa dibeli, tetapi makan enak tidak. Rumah bisa dibeli, tetapi perasaan kerasan tinggal di rumah tidak. Mobil bagus bisa dibeli, tetapi keselamatan di jalanan tidak. Ranjang yang empuk bisa dibeli, tetapi tidur yang nyenyak tidak. Komputer yang super canggih bisa dibeli, tetapi hikmat akal budi tidak. Pengikut bisa dibeli, tetapi sahabat yang sejati tidak. Pesta pernikahan bisa dibeli, tetapi kebahagiaan dan kelanggengan pernikahan tidak. Artinya, sesuatu yang dari atas itu ada. Dan Natal adalah kisah tentang datangnya sesuatu yang dari atas itu. Terang. Terang dari atas. Datang sebagai pemberian. Hadiah dari sorga. Ini bukan produk dari dunia. Bukan produk dari bawah. Tidak bisa diupayakan oleh siapapun. Tidak bisa dibeli dimanapun. Datangnya sebagai anugerah dari atas. Namanya adalah keselamatan, salvation. Saudara-saudara, tetapi justru keselamatan ini seringkali tidak diterima oleh manusia. Pemberian ini ditolak. Anugerah ini tidak mendapat tempat. Oleh sebab itu ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara, keselamatan tidak bisa diterima jika kita tidak bersedia melihat ke atas. Sebab keselamatan itu datang dari atas. Keselamatan harus diterima dengan rendah hati. Hati yang merendah, yang mau menatap ke atas dan membuka pintu hati sehingga terang dari atas itu bersinar masuk ke dalam hidup kita. Sudahkah Anda menerima anugerah dari atas itu? Sudahkah Anda menerima Yesus Kristus, terang yang membawa keselamatan dari atas itu? Jika belum, sekaranglah saatnya.
Anda tidak bisa mengupayakan keselamatanmu. Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Uangmu, kekayaanmu, prestasimu, ketenaranmu, nama baikmu, jasa amal baikmu, kesalehanmu tidak bisa membeli keselamatan itu. Engkau dan saya hanya harus menerimanya sebagai anugerah dari atas. Sekaranglah saatnya Anda menerima Yesus di hatimu. Natal itu selalu aktual. Kapan saja bisa terjadi. Sekarang juga Natal bisa berlangsung di hatimu. Oleh karena itu, izinkanlah terang itu datang dan menyinari hatimu, menyinari ruang hatimu yang paling dalam. Itulah Natal. Yang kedua, saudara-saudara, jika terang itu sudah hadir dalam hidup kita, barulah kita bisa melihat dengan benar. Meskipun kita ini punya mata yang berfungsi normal, namun tidak mungkin kita bisa melihat dalam kegelapan. Tidak mungkin kita bisa melihat kalau tidak ada cahaya, bukan? Bisa melihat dengan jelas adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Apalagi kita ini hidup di dunia di mana kegelapan itu membayangi kita. Ada di mana-mana. Kegelapan akibat kemiskinan dan kemelaratan. Kegelapan akibat tipu daya informasi. Kegelapan akibat iklan politik yang membodohi. Kegelapan akibat ketidakpedulian manusia tanpa hati nurani. Kegelapan akibat kekerasan, terorisme, dan propaganda agama yang fanatik. Kegelapan akibat duka cita dan bencana yang mematikan. Dan di atas semuanya itu, kegelapan dosa di dalam hati manusia sendiri. Meskipun kita memiliki mata untuk melihat, otak yang cerdas, perangkat yang canggih untuk mengakses informasi, dan sumber-sumber data yang lengkap, namun jika tidak ada terang yang menyinari, tetap saja kita tidak bisa melihat kebenaran. Kita membutuhkan terang. Dan terang kebenaran itu, menurut Injil Yohanes, datang dari atas. Diberikan sebagai pencerahan dari Allah. God's revelation. Kebenaran itu kita peroleh melalui perjumpaan dan pengenalan terhadap pribadi Yesus Kristus. Terang kebenaran yang dari atas itu. C.S. Lewis, saudara-saudara, mengatakan bahwa baginya kekristenan itu bagaikan dia melihat terang matahari. Bukan hanya ia bisa melihat karena cahayanya, melainkan ia bisa melihat segala sesuatu melalui cahaya itu. Begitupun ketika kita menerima Yesus, maka terang yang ada di dalam hati kita ini akan membuat kita melihat segala sesuatu di dalam kehidupan ini melalui Yesus Kristus. Itulah artinya menjadi Kristen. Jadi sebenarnya
Natal itu bukan tentang terang di luar sana. Natal itu tentang terang di dalam sini. Terang di pikiran, terang di dalam hati kita. Terang untuk melihat betapa besarnya dosa kita ini. Terang untuk melihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita yang berdosa ini. Terang untuk melihat betapa tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Terang untuk melihat bahwa tanpa Tuhan kita kehilangan arti untuk apa kita hidup di dunia ini. Terang untuk bisa melihat betapa hidup ini adalah sebuah anugerah sekaligus sebuah penugasan. Ya, hidup ini sebuah anugerah dan penugasan dari Tuhan. Oleh karena itu, Yesus juga menyebut kita ini adalah terang dunia. Artinya, jika Yesus sudah bercahaya di dalam kita, maka tidak mungkin cahaya itu tidak memancar keluar dari dalam diri kita. Apa yang kita lihat pasti bersentuhan atau bertemu perspektifnya dengan apa yang Yesus lihat. Apa yang kita pikirkan mau tidak mau dipengaruhi oleh bagaimana Kristus berpikir. Perkataan mulut kita tidak bisa sembarangan lagi, sebab perkataan atau firman Kristus mempengaruhi ucapan kita. Tindakan kita diberi inspirasi dan motivasi oleh perbuatan-perbuatan Kristus ketika Dia menjadi manusia seperti kita. Kita akan melihat hidup ini sebagaimana Kristus melihatnya. Sebab terang Kristus itulah yang bisa membuat kita melihat segala sesuatu di dalam hidup ini. Betul seperti kata C.S. Lewis, itulah artinya menjadi Kristen. Tidak heran, Lewis melanjutkan dengan berkata, Anak Allah menjadi manusia supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Menjadi Kristen itu artinya kita menjadi anak-anak Allah. Atau dalam bahasa Injil Yohanes di ayat 12 dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, apabila Kristus yang adalah terang sejati sumber cahaya itu, maka kita ini adalah penerus atau pemantul terang Kristus itu. Kristus itu terang besarnya. Kita ini terang kecilnya. Sama-sama terang bagi dunia ini. Ibaratnya seperti bulan. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Kita ini memantulkan cahaya Kristus. Cahaya yang sejati. Saudara-saudara, dunia penuh bayang-bayang kegelapan ini membutuhkan cahaya yang memancar dari anak-anak Allah yang sudah menerima Yesus di dalam hatinya. Dunia membutuhkan kita, Anda dan saya, bersinar bagi Kristus. Ada seorang gadis buta
Dia berjualan apel di stasiun kereta api. Berjubel orang mondar-mandir melewatinya saja. Tiba-tiba seseorang menabrak keranjang jualannya, lalu apel-apelnya bergelinding kemana-mana. Sementara orang itu tidak peduli, karena ia terburu-buru mengejar jadwal kereta api. Gadis itu dengan susah payah berusaha mengumpulkan kembali apel-apel jualannya. Tiba-tiba, seorang pria membantunya. Membantu mengumpulkan satu demi satu apel itu dan mengembalikannya ke dalam keranjang jualan. Kemudian, ia mengambil 10 buah apel untuk dibelinya sendiri. Dan ketika menerima uang penjualan apel itu, gadis buta itu sambil berterima kasih bertanya kepadanya, "Apakah kamu Yesus?" Saudara-saudara, ya, di dunia ini banyak orang tidak mengenal Yesus, Sang terang sejati itu, kecuali kita yang mengenalnya membantu mereka untuk mengenal Yesus melalui ucapan dan perbuatan kita. Kalau kita perhatikan lukisan Thomas Kinkade, selalu ada cahaya memancar dari atas. Entah dari matahari di siang hari, atau dari lampu-lampu di malam hari. Tapi selalu ada cahaya dari atas memancar. Sedangkan objek-objek lukisan di bawahnya dilukiskan begitu indah, berfungsi meneruskan pancaran cahaya itu. Seperti cahaya itu menembus, menerawang melalui objek-objek yang ada di bawahnya. Dan kita yang memandang lukisan itu melihat pancaran cahaya menembus melalui objek-objek itu dengan indahnya. Begitulah yang Yesus inginkan dari kita. Saudara-saudara, dunia ini menerima pancaran terang dari atas, dari Kristus. Namun kita yang berada di bawah berperan untuk meneruskan pancaran cahaya dari atas itu, sesuai posisi kita masing-masing. Setiap kita punya cara untuk memantulkan terang Kristus itu sesuai tempat di mana kita berada, sesuai kemampuan dan talenta kita, sesuai dengan panggilan dan passion kita, sesuai dengan posisi kita. Seperti lirik dari lagu Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Malam Natal senantiasa diisi dengan liturgi penyalaan lilin. Sebagai simbol, kita adalah terang-terang kecil, lilin yang saling berbagi dan meneruskan cahaya agar kian banyak ruang gelap yang disinari. Dunia yang penuh bayang-bayang gelap, apalagi di masa pandemi ini. Kristus di situ hendak bersinar juga melalui kita.
Masih banyak orang membutuhkan untuk bisa melihat kebenaran yang datang dari atas itu. Membutuhkan untuk bisa melihat bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Membutuhkan untuk bisa melihat kesempatan masih tersedia. Dan membutuhkan untuk bisa melihat Yesus sebagai sumber pengharapan di tengah-tengah kesukaran. Maukah Anda dan saya bukan hanya menerima pancaran cahaya Kristus, tetapi kita bersedia juga untuk meneruskannya kepada sesama. Karena itu juga adalah makna dari Natal. Selamat Natal. Selamat memancarkan terang Kristus. Saudara sekalian, dalam kesempatan malam Natal ini, mari kita menengadahkan hati ke atas, memohon doa syafaat ke hadapan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kasih, kami percaya pada kasih-Mu. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu itu dengan memberikan yang terbaik, yaitu Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat dunia. Oleh karena itu, dengan yakin kami datang ke hadirat-Mu memohon agar Engkau menyelamatkan dunia kami ini dari bencana wabah pandemi yang sekarang sedang melanda, meluluh lantakkan kehidupan manusia, khususnya di sepanjang tahun 2020 ini. Bapa, di dalam pengharapan akan kebaikan hati-Mu, kemurahan hati-Mu, anugerah-Mu yang datang dari atas itu, kami memohon Engkau memberkati, Engkau menolong setiap upaya penanggulangan untuk menghadapi bahkan memberantas wabah ini. Kami merindukan Tuhan sebuah perjalanan baru di mana Tuhan menyelamatkan dan membebaskan dunia ini dari wabah. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan, mereka yang merasakan duka cita, terutama pada saat Natal ini tanpa kehadiran orang-orang yang mereka cintai bersama-sama dengan mereka lagi. Kiranya penghiburan yang dari surga meneduhkan dan menenteramkan hati mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, supaya mereka dipulihkan dan disembuhkan, dan boleh mengenang peristiwa Natal, mensyukurinya. Dan Tuhan, Engkau membuka jalan keluar juga kiranya bagi mereka yang dalam kesukaran, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan kesempatan-kesempatan penting dalam hidupnya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan pemberi kesempatan. Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Kami berdoa, berikanlah kesempatan baru di masa yang akan datang, terutama ketika kami juga akan memasuki tahun yang baru 2021. Bapa, berikanlah pengharapan akan sebuah dunia yang lebih baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk gereja di seluruh muka bumi, supaya kami juga dapat melakukan peran kami sebagai terang di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia tetap melihat cahaya kemuliaan-Mu, cahaya terang dan cinta kasih-Mu, serta solidaritas-Mu kepada kami umat manusia. Kami naikkan doa kami untuk setiap pribadi, setiap keluarga yang sekalipun tidak dapat berkumpul bersama-sama
dapat tetap kiranya merayakan Natal ini dengan hati yang teduh. Ya Bapa di surga, persatukan kami umat manusia dan juga umat-Mu di seluruh muka bumi ini untuk memuliakan nama-Mu. Dan juga khususnya pada malam Natal ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, yang kedatangannya kami sambut dengan syukur. Amin. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. So led by light of a star sweetly gleaming, here come the wise men from the Orient land. The King of Kings lay thus in lowly manger, in all our trials born to be our friend. Christ
Saudara sekalian, jika hati kita sudah diterangi oleh cahaya dari atas, oleh Kristus Sang Juru Selamat itu, maka pancarkanlah terang itu juga ke sekeliling kita. Setidaknya, jadilah lilin-lilin kecil yang bercahaya, yang memberikan terang dan kehangatan, serta pengharapan kepada sekitar kita di dalam nama Tuhan. Sebab barang siapa melakukan tugasnya menjadi terang kecil, terang Kristus, terang dunia di sekitarnya, maka pancaran terang berkat datang dari Tuhan akan bersinar padanya. Kembalilah dalam hidup sehari-hari dan terimalah pancaran cahaya berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.